dalam kubur, yang tiba-tiba kuburannya itu sudah tidak ada tubuh itu, kok nggak dikenali? Oke, lalu apa? Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saya bisa kaitkan dalil ini dengan ayat yang lain, di mana Yesus berkata, "Aku mengenal suara domba-dombaku dan dombaku mengenal suaraku." Tapi di sini kan di atas sebut, sebentar dulu. Gini ya, di atasnya sudah ada narasi yang dimana mereka bercakap-cakap, kan suara Yesus itu. Ini kontradiksi lagi, sudah tak kenal, suaranya tak kenal, tapi di dalil lain dikatakan, "Aku mengenal suara dombaku dan dombaku mengenal suaraku." Nah, ketika Yesus bermakai satu kata saja, Maria, langsung Maria itu berpaling dan berkata, "Rabuni." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ini ya, dengarkan narasinya baik-baik. Ini bahasa Indonesia, semua orang Indonesia tahu ya. "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bayangkan, sudah yang bilang Bapa jadi manusia, yang sudah bilang Yesus bangkit sudah Tuhan, itu semuanya dimentahkan sendiri oleh Yesus. Dibantah sendiri oleh Yesus. Bukan Muslim yang bantah. Inilah. Itu udah benar itu, Anda yang tidak memahaminya. Anda apanya tadi yang benar? mau bahas apanya yang benar? Apanya yang benar? Ya kan? Tidak dikenali. Iya, dari narasi ini banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Anda sakit hati sebenarnya di sana itu. Aduh. Ternyata dikenali. Sama seperti waktu berjalan dengan murid, ada dua orang. Awalnya memang tidak dikenali. Tapi namanya Tuhan bisa membuat diri manusia itu jadi mengenal dirinya. Bisa juga tidak mengenal. Itu waktu perjalanan dua murid ke jalan ke Emmaus, awalnya juga tidak dikenali. Pas waktu mau acara makan, baru dikenal. Wah, itu ternyata kemudian Yesus menghilang lagi. Oke, baik. Begitu, ikutilah. Saya ikut narasimu ya. Baik, saya ikut narasimu. Di sini memang seperti itu. Oke, Yesus berkata, "Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa." Belum pergi kepada Bapa itu maksudnya apa? Sudah mati dia. Kurang memahami itu kalau itu sebenarnya. Kalau ada orang mati dalam Kristen, dia karangan bunga tuh, "Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga." Pengamat mu'alaf. Di situ disebutkan pulang ke rumah Bapa kan? Yesus belum. Kenapa jadi ke sana? Ini kita bahas Yesus, kenapa Yesus? Nih, kata Yesus, "Aku kan belum pergi kepada Bapa." Iya. Kepada Bapa. Nih, aku janganlah. Aku kurang memahaminya. Loh, kok kurang memahaminya? Ini kalimatnya Kenapa jelas kok. Aku karena kurang memahaminya. Loh, aku sekarang belum ayat pergi kepada Bapa, kan ayat gitu, yang eksplisit kalian tak paham. Kan gitu. Ayat yang ambigu kalian paham. Gimana sih? Kebalik otaknya. Kenapa ambigu? Enggak, ini eksplisit loh. Ayat ini eksplisit. Kau tak paham ayat eksplisit, tapi kalau ambigu kau paham. Kenapa? Supaya kau bisa cari-cari maknanya menurut diri sendiri gitu masing-masing kan gitu. Kalau eksplisit nggak ada. Sekarang Yesus berkata, "Aku belum pergi kepada Bapa." Iya, maknanya belum pergi. Pergi seperti apa? Aku nggak pergi paham seperti itu apa? memang. Baik. Kata Yesus, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku." Kenapa Yesus bicara seperti itu? Coba Anda dulu. Kalau kalau Anda coba, menurut Anda. Memang dia tak mati. Dia tak mati. Belum pergi kepada Bapa. Iya, gini ya. Dia belum pergi kepada Bapa. Mulai indikatornya dari mana? Dari tubuh. Dalam Bible, tubuh kebangkitan itu bukan tubuh manusia biasa. Tubuh kebangkitan itu tidak lagi merasakan sakit, tidak mati, tidak cacat.
Loh, Dia Yesus itu masih belum pergi cacat. kepada Bapa. Coba penjelasannya menurut Anda, pikiran Anda. Iya, itu makanya apa? di sini dia mengatakan jangan memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah, Berarti dia belum mati, belum bangkit. Karena kalau bangkit, ya iyalah. belum pergi kepada Bapa. Kan dia udah sehabis kematian setelah kebangkitan, bro, itu. Astaga. Bicara seperti itu. Oke, saya ulang lagi ya. Kalau orang Setelah sudah kebangkitan mati, itu. ya sebentar. Kalau orang sudah mati, dia bangkit. Dalam Bible dia pakai tubuh mana? Tubuh lama atau tubuh baru? Yang jelas di situ kan sudah setelah Saya kematian. tanya, setelah kematian orang bangkit tubuh baru apa tubuh lama? Setelah bangkit, yaitu Ya. tubuh baru lah. Oke, yang Yesus ini tubuh baru apa tubuh lama? Di hari kebangkitan. Tubuh baru Yang apa namanya tubuh Yesus lama? beda dengan kita, bro. Oh, Gimana kok sih? beda? Ini Yang mati di salib itu, yang bisa mati juga di salib itu manusia apa Tuhan? beda. Yesus setelah bangkit dari kematian masih bisa ngajar. Saya tanya, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Yang mati di saya tadi udah jelaskan soal masalah kematian di situ. Ketika rohnya yang meninggalkan tubuhnya, itu penjelasan yang mudah sebenarnya. Iya, saya nggak tanya Roman, Cuma saya tanya mati. tubuhnya yang disalib itu Tuhan apa manusia? Kalau kita kan jadi tanah tubuh kita itu. Bah, Kalau Yesus enggak kan? inilah kalian itu memaksakan apa yang bukan dimaksud memaksakan, oleh ada Yesus. yang tidak paham, bro. Cuman sok paham. Kok so paham? Aku bilang tadi, ini ada sok paham. Kalau Tuhan Yesus, tidak beranak, tidak beranak. Itu kan pembantahan yang salah. sebentar. Kalau Yesus, tidak dipahaminya. oke, Kenapa saya itu tanya salah? sekarang. Waktu Yesus bangkit, sebenarnya. Yesus memakai tubuh kebangkitan atau tubuh yang tidak paham. biasa? Seolah-olah Oke, saya tanya dulu. salah ngomong. Baik. Tapi itu sebenarnya. Saya tanya, oke. Waktu Yesus bangkit itu dia pakai tubuh biasa atau tubuh kebangkitan? Udah kebangkitan kan, udah ku bilang tadi, udah berubah jadi tubuh. Terus? Kemudian makanya dia bisa juga Loh, dia kan tubuh manusia. Masa tembus ruang dan waktu? Bukan wajahnya seperti manusia. Aduh, kalau Emang dia itu itu setelah tubuh kebangkitan bisa menembus ruang dan waktu, kenapa harus menggeser batu? Kan dia bisa aja keluar begitu aja. Itu udah Anda mundur lagi soal menggeser batu. Enggak, lo iyalah. Coba bayangkan nanti setelah itu terjadi. Iya. Dia bangkit tapi masih butuh buka itu baju, buka itu batu. Kan dia bisa menembus ruang, menembus waktu, nggak perlu buka-buka itu batu, nggak usah digeser itu batu, nggak penting batu itu. Nggak ada sebut di situ bahwa Yesus menggeser batu, nggak ada. Loh, terus batu itu terbuka, siapa yang buka? Kan kalau dalam ayat itu disebut terjadilah gempa, ya kan? Mana terjadi gempa? Nggak ada. Ada. Jadi batu itu terbuka. Aduh, memanglah. Oke, sekarang saya tanya, ketika Yesus ini bertemu Maria kan pagi. Pagi kan? Pada hari pertama minggu itu pada pagi kan? Pagi hari. Kita asumsikan aja pagi itu jam 6. Asumsikan aja pagi itu jam 6. Jam 6 pagi. Lalu Yesus berkata, jangan sentuh aku belum pergi, tapi sekarang tapi gini, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Oke, kapan Yesus pergi, kata narasi ini? Nanti Akan pergi katanya kan? Itu sekarang, bilang tadi. bahwa Aku kurang sekarang memahami itu. astaga, Kenapa Yesus bicara seperti itu? bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ya. Oke, lalu jam berapa dia ketemu murid-murid? Ini kan dia ngomong sama Maria pagi nih, pagi. Dia bilang dia akan pergi kepada Bapa. Oke, pagi nih. Nah, terus kapan dia bertemu murid-murid? Tidak disebut kapan waktunya, berapa hari kemudian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berarti hari yang sama. Maria ketemu itu pagi pada minggu pertama. Dia ketemu murid-murid pada malam di minggu pertama itu. Oke? Masih satu hari yang sama. Jangan bikin tambah parah lagi kalau bilang minggu pertama itu entah di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Tambah parah tuh. Nanti pertanyaannya banyak tuh. Oke, Sementara kan yang ini beberapa kali aja, ketemu juga Yesus dengan para muridnya.
Setelah kebangkitan yang aku tanya di sini kan berbicara berapa kali bertemu. Makanya kita bahas tadi, ku bilang waktu perjalanan ke Emmaus ada yang 2 orang di mana mereka awalnya tidak mau mengenali Yesus. Nih ya, ini narasi jelas ya. Narasinya jelas sekali. Pada minggu pertama pagi itu, di saat kebangkitan Yesus, ini bicara kebangkitan Yesus nih. Lalu Maria ini nangis-nangis. Dia lihat kuburan kosong. Yang ada cuman malaikat 2, nggak ada kerjaan, nongkrong di situ ngapain? Oke lah. Coba bayangkan tuh. Jadi ini kisah cerita yang sangat lucu cerita ini ya. Ada Maria datang. Malaikat ini duduk, satu di kepala, satu di kaki. Ngapain? Main gaplek? Di posisinya. Iya, ngapain dia duduk situ? Nah, itu orang Yesusnya juga ada di situ kok. Mungkin mengkaji itu bisa juga mungkin kita pahami kenapa ada di atas dan di atas kepala dan bukan. Ini bicara tempat posisi itu nih. Udah tingkat tinggi tuh pembahasan ke sana. Tinggi gimana? Yang gampangnya aja, yang mudah sebenarnya. Ini jangan. Saya yang mau bertanya, kenapa kau atur pertanyaan saya? Saya yang mau bertanya, jangan diatur pertanyaan saya dong. Saya yang mau bertanya kok, sesuai yang dengan saya baca. Maria datang nih kan, kubur terbuka, tampaklah oleh Maria. Berarti Maria melihat ke dalam kubur itu ada 2 orang malaikat, satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Harusnya Maria tanya, boleh gabung? Gitu. Oh, kan lucu. Jadi padahal Yesus pun di situ. Tidak lucu juga. Yes, kemudian menunjukkan dirinya kan. Iya, artinya Yesus di situ kan. Shalom. Lalu Yesus bertemu. Aduh. Kan gitu. Inilah. Yesus menunjukkan waktu sebelumnya berarti Yesus belum menunjukkan dirinya. Kemudian tunjukkan dirinya. Ya udah. Kan ya gitu. Udah. Kan Yesus kan bisa menunjukkan dirinya, bisa enggak? Iya. Ya, probability lagi, kemungkinan ya. Ya udah diam dulu. Baik. Lalu apa pesan Yesus kepada Maria? Mengatakan bahwa Yesus sebenarnya benar-benar memang mengalami itu semua. Baik, saya ikuti. Jadi kalau orang yang membantah, ada mungkin orang tidak punya pengetahuan yang luas, yang banyak, tapi dia bilang padahal dia nggak banyak tahu tentang Yesus itu, tapi dia bantah, tidak ada penyalahnya. Udah botol bantah pula, lanjut. Itu bro, pembantahan parah seperti itu. Dia nggak banyak tahu, tapi dia bantah. Ya kau seperti kau nggak tahu tapi bantah. Yaudah, kau pun jawab, bisa nggak? Ketika Yesus bangkit dari kematian, kan menjelaskan. Ada orang ngawur, nggak ada data juga. Bangkit kematian, tapi dia malah bantah. Itu bro. Turun. Lanjut. Ya udah, silakan si Gultom mau bantah apa, mau terangkan, silakan terangkan. Ini buat Bang Abu. Bang Abu percaya nggak ada kematian dan kebangkitan? Nggak percaya. Nggak percaya. Abang bertanya sudah tahu atau belum tahu? Nah, yang saya baca ini, kecuali abang bilang saya nggak tahu bahasa Indonesia, mungkin masih bisa pakai alasan itu. Gini aja bang, kalau abang nggak percaya kebangkitan sama kematian, untuk apa abang tanya itunya? Baik, keyakinanmu yang dia bangkit dan mati itu dari mana? Dari Bible kan? Enggak, masalahnya abang yang bertanya. Enggak, saya bertanya dari apa yang saya baca di Biblemu. Iya, abang baca, tapi abang kan nggak percaya, ngapain abang tanya? Masalah percaya nggak percaya itu urusan lain. Enggak, tadi abang bilang nggak percaya. Iya, saya nggak percaya, itu urusan yang lain gitu loh. Bukan berarti ketika saya nggak percaya, bacaan di sini jadi berubah. Nggak berubah kan? Yang tertulis di Bible ini kan nggak berubah kan? Berubah nggak? Kalau Kristen yang percaya, tulisan yang ini jadi berubah. Kalau Islam yang baca, tulisan ini juga jadi berubah. Kan tidak, tetap aja dia begitu tulisannya. Cuman pengertiannya berbeda pengertianmu seperti mereka yang... Kok pengertian? Ini bahasa apa bro? Bahasa apa ini? Bahasa Indonesia itu banyak pengertian loh. Oke, baik. Saya mau tanya, pengertian apa yang abang bisa tangkap dengan kalimat bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu? Apa pengertiannya?
Sudah dijelaskan tadi, tidak mesti ku jelaskan lagi. Iya, dia nggak jelasin yang ini. Pertanyaan saya yang ini dia nggak jelasin. Begini, Bang. Coba Anda terangkan bahasa Indonesia bahwa sekarang aku akan pergi ke pasar. Apa maksudnya? Oke, kita jangan jawab seperti itu. Kita ngomong ke saya giliran kau bilang saya tak paham, saya tanya kamu yang paham. Kan gitu. Kau bilang saya tak paham. Oke, saya tanya Anda yang paham. Apa maksud kalimat ini? Bahwa sekarang aku akan pergi kepada bapakku dan bapamu. Apa maksudnya? Iya, saya jawab ya. Iya, silakan. Diam kan biar aku jawab ya. Nah, kita berbicara dengan debat bagus, Bang. Jika kita percaya di dalam Alkitab itu, maka semua itu bisa diterangkan. Jika abang nggak percaya apa? Ya sudah, ini abang yang percaya nih. Sudah, saya nggak percaya. Titik, sudah selesai. Sekarang abang yang percaya, tolong jelaskan, bisa diterangkan. Kata bahwa sekarang aku akan pergi kepada bapakku dan bapamu, itu apa itu maksudnya? Makanya aku bilang sulit untuk diterangkan ketika abang nggak percaya. Kalau abang percaya, apa sih? Kau kan percaya nih. Astagfirullahaladzim. Dan tidak ada guna bang diceritakan sama abang. Ini bukan bicara berguna atau tak berguna. Ya, kalau nggak berguna untuk apa kita cerita? Sekarang kami meminta penjelasan dari orang yang percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, di sini ditertulis di Bible, kata Yesus, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba, apa maksud kalimat ini? Udah tadi abang tanya sama aku kan, aku menjawab. Ya, aku menjawab, abang nggak usah ngomong kan gitu, biar aku cerita. Apa jawabanmu? Nggak ada, kau cuma bilang percuma kita berjalan. Itu jawabanmu. Sebelum jawaban ini, sebelum jawaban kita pendahuluannya harus ada bang. Kita dahulukan dulu bang. Contoh ya, ini contoh dekat. Ketika saya pergi ke Medan, saya mau cari alamat. Saya tanya orang itu karena saya percaya sama dia. Di mana Jalan Petisa? Barakallahu fikum. Pasti dia tunjukkan, makanya saya percaya bahwa saya pergi sana. Tapi kalau saya nggak percaya sama dia, udah nggak usah ambil contoh lain. Ini ada yang tertulis loh. Nggak usah kita sibuk-sibuk cari contoh. Sudah ada tertulis nih. Ya, kata Yesus bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Apa maksudnya? Sudah aku bilang sama abang, sulit itu abang mengerti kalau abang nggak percaya dulu. Apa sih orang? Kalau abang nggak percaya sama aku untuk bahasa itu, abang pasti nggak bisa mengerti. Masalah percaya atau nggak percaya itu nanti. Sekarang kau jelaskan, betul? Sekarang kau terangkan dulu loh. Itu siapa tahu dari hasil penjelasanmu gini. Siapa tahu dari hasil penjelasanmu saya bisa percaya gitu loh. Coba silakan. Ya silakan jelaskan ke kami. Kan Anda tadi bilang bahasa Indonesia juga memiliki makna arti yang lain. Sekarang saya tanya Anda, kalimat dalam bahasa Indonesia ini bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Silakan. Udah saya bilang sulit abang nerimanya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Karena abang bertanya itu bukan mau tahu. Terus mau apa? Abang mau berdebat, bukan mau tahu. Enggak loh. Saya tanya ke kamu, kalimat dalam bahasa Indonesia ini bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Lalu kalimat selanjutnya, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Berkata seperti apa? Karena Yesus yang suruh dia sampaikan kepada murid-muridnya. Berarti Maria menjelaskan apa yang disuruh oleh Yesus. Sampaikan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Bang, jangankan saya, Tuhan Yesus sendiri nerangkan itu sama abang. Abang tidak akan ngerti karena saya paham kok. Yesus mengatakan dia utusan, saya paham kok, saya percaya kok. Iya betul, percaya. Kalian percaya? Percaya kok. Iblis pun percaya, dan iblis percaya. Ya udah sekarang di sini loh, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Apa maksudnya? Nggak akan bisa bang mengerti walaupun dijelaskan cuma detail. Ya coba jelaskan untuk mengetahui saya bisa percaya atau tidak percaya dari penjelasanmu. Kalau abang percaya baru dijelaskan itu.
Nggak Kau bisa. jelaskan dulu botol, belum jelaskan oh percaya. Ngapain aku jelaskan orang kalian sudah baca Alkitabnya? Oke, begini ya. Saya bikin analogi ya. Saya bikin analogi, sabar. Oke, saya bikin analogi. Sabar, diam dulu. Jadi ada tai kambing itu kan bulat-bulat. Ada coklat yang bulat-bulat kan. Udahlah, saya nggak usah jelaskan. Kau makan dulu, baru saya jelasin. Begitu. Ngapain pula? Ngapain pula? Kau makan dulu itu tai kambing tuh. Nanti baru saya jelasin bahwa itu coklat. Abang percaya nggak itu kambing bulat-bulat itu? Iya kan percaya tai kambing itu bulat. Makanya duluan percaya dulu baru babang mengerti. Waduh, bodoh. Kok bodoh kan bodoh? Oke, gini. Kau percaya nggak? Dalam plastik kuning ada tulisan Caca, itu isinya coklat. Percaya nggak? Kalau saya lihat percaya. Oke, percaya. Saya ganti pakai tai kambing. Terus saya tutup lagi rapat-rapat seperti semula. Kau harus lihat, kau percaya dulu nih bahwa itu coklat. Makan dulu itu tai kambing tuh. Makan. Karena kau udah percaya itu coklat. Baru saya jelaskan, itu tadi bukan coklat, itu tadi tai kambing. Tapi kau udah makan tuh tai kambing. Karena kau percaya bahwa di dalam bungkusan Caca itu coklat isinya. Kalau makan itu harus melihat. Kalau nggak dilihat nggak dimakan. Astaga, kau udah percaya loh bahwa di dalam bungkusan warna kuning ada tulisan Caca itu isinya coklat. Kau udah percaya duluan itu. Padahal saya sudah ganti isinya jadi tai kambing. Iya, waktu memakannya dibuka dulu. Ngerti, paham nggak? Lah, berarti kepercayaanmu sia-sia. Kok percaya? Kepercayaanmu sia-sia. Itulah orang bodoh itu. Orang bodoh percaya tapi nggak. Sekarang begini, kalian percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tapi tertulis di sini, Yesus bilang dia belum pergi kepada Bapa. Tapi katakan kepada mereka, sekarang aku akan pergi. Pertanyaan simpel, dia sudah pergi atau belum ke Bapa? Pertanyaan simpel tapi nggak bisa kau mengerti. Sudah, sekarang terbaca nih. Kata Yesus, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ini Yesus sudah pergi atau akan pergi? Udah saya bilang, Bang, kalau nggak nggak akan ya bisa. sudah. Oke, baik, dadah. Goblok. Apalah ini? Kami ini kayak nggak ke atas. nggak tahu bahasa Indonesia kita ini. Cuman Oten aja yang tahu bahasa Indonesia. Kami ini nggak tahu bahasa Indonesia. Cuman dia aja. Memanglah. Oke, halo. Has. Halo, Has. Open cam lah. Open cam. Silakan, Bang. Halo. Kau minta naik, malah diam. Open cam. Saya ini Islam, bukan Kristen. Cuma saya jelaskan itu, saya bisa menjelaskannya seperti yang tanya abang tadi. Saya bukan Kristen, tapi saya Islam. Tapi saya bisa menjelaskan itu. Coba. Dia mau mati kembali kepada bapaknya. Itu maksudnya. Dia mau pergi kepada bapaknya, pergi itu malah dia mau meninggalkan dunia ini kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Dia bilang sama kawannya tadi. Dia mau mati tapi belum mati. Saya mau mati, saya pergi dulu ke Bapa. Artinya kalau kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya. Kenapa enggak bisa dia menjelaskan itu? Kan tolol itu. Bodoh. Nah, itu kita sendiri itu bisa paham apa menjelaskan itu. Kan begitu. Ya, jadi mereka itu berpikir kita ini nggak bisa bahasa Indonesia, cuman Kristen yang bisa bahasa Indonesia. Nah, itu maksudnya itu. Tapi dia itu berliku-liku mengelak. Begitu maksudnya. Nah, tololnya itu tolol. Begitu. Silakan maki-maki dia Pak As, maki bodoh, tolol. Biar tolol dia situ. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ayo naikkan lagi. Botol, Mars. Botol.
Silakan naik koten. Yang taping di bawah nanti habis suka nanti kau nangis di situ nanti. Dia yang botol bilang kita yang tak paham. Astaga. Memang begitu Oten. Mereka menghargai kebotolan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Malaysia. Masya Siap, Allah. Bang. Siap, abangku. Iya begini, aku ada terbaca tentang mau pandangan saja kan. Aku terbaca dalam kitab yang lain, versi yang lain. Lalu saya terbaca dalam kitab yang sekarang nih. Dia kenapa? Mau tanya saja. Kenapa ya dia berbeza-beza maksud, dia berbeza-beza perkataan, dia macam mana ya? Karena kitab mereka yang bikin manusia, bukan Tuhan. Itu saja. Pasti berbeza. Kalau manusia yang bikin itu pasti beda. Ya macam kita kan, kalau Al-Qurannya daripada Al-Fatihah hinggalah ke surah An-Nas kan dia tidak berubah dari segi hurufnya, dari segi barisnya, begitu kan. Tapi ini saya baca, maksud daripada bahasa Malaysianya begini, bahasa Indonesianya jadi begini, jadi bahasanya Inggrisnya begini. Jadi mengikut kitab itu mengikut pahaman tempat dia masing-masing begitu. Iya. Makanya Bang, kita ini umat Islam seluruh dunia jika dikumpulkan pada satu tempat sama kita. Coba contohnya kita ke Mekah, Ka'bah sana. Sholat di situ sama kan semua? Ada orang Chinese, ada orang Inggris, ada orang Indonesia, ada orang Afrika, sama aja kan? Tak ada beda kan? Tapi kalau mereka dikumpulkan dalam satu tempat, yang Thailand lain, yang Malaysia lain, yang Indonesia lain, kan begitu? Iya. Iya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa kitab kami ini dari Allah yang satu. Iya betul. Satu lagi, saya pernah pergi Thailand. Kan saya masuk di salah satu sahabat saya punya rumah ibadah lah, dia gereja. Muka Yesus yang ada di situ tidak sama yang ada di Malaysia. Dia serupanya macam mana ya, gambaran Yesus bagi orang begitu, tapi gambaran Yesus di Malaysia yang begitu lain, dia berbeza, gambaran yang berbeza. Betul. Makanya orang Afrika waktu lihat gambar Yesus yang bule, mereka sobek-sobek itu gambar. Salah. Tak sama dengan kita. Kami hitam, rambutnya keriting. Kok itu di situ putih, matanya bule? Orang putih, kulit putih kan disobek-sobek sama orang Afrika. Apalagi nih Bang, ada nih perkumpulan Kristen sedunia di Thailand. Datang yang pimpin orang Thailand. Kapung kap hapnap kaine tendan cesusnya yang lain apa pelangap pelongo. Yang lain nggak bisa apa-apain. Ini dia ngomong apa, dia bicara apa ini orang ini. Padahal dia lagi baca Bible. Pakai bahasa Thailand. Yang lain udah tinggal amin-amin saja. Amin haleluya, amin haleluya. Padahal dia lagi baca Amsal. Padahal si pendetanya lagi baca Amsal ini. Mereka amin, amin. Mereka birahi pada saat masa mudanya. Pakai bahasa Thailand ini. Komplak nahapne tengklahu. Dia mereka amin, amin. Kalau kita enggak di Ka'bah ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, semua katakan amin, sama. Begitu dari pendeta baca Amsal, langhapnai, tungkelang hapnu, mereka amin, amin. Padahal mereka bersundal pada masa mulanya, gitu-gitu. Kan lucu. Oke. Saya paham di situ. Oke, terima kasih Bang ya. Saya tidak pertanyaan lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Abang. Salam dari salam satu rumpun ya. Amin insyaallah. Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi itu mau meluruskan Bang Gultom tadi itu, karena kan dia tidak mau jawab, biar saya yang jawab gitu loh maksudnya. Cuman keduluan turun ya. Oke.
Jadi bengkoknya Terima kasih, Oten Bang, ya. itu kayak tulang, Bang. Bengkoknya Oten itu kayak tulang, nggak bisa diluruskan. Patah kalau lurus tuh. Iya, masalahnya tuh dia tahu itu maksudnya apa. Bahwa Nisfu Yesus akal. punya Tuhan. Cuman ya itu, kalau dia mengatakan Yesus punya Tuhan kan artinya dia membatalkan ketuhanan Yesus. Enggak lah, nanti mereka bisa ngeles loh. Tuhan yang dimaksud ke Yesus itu beda dengan Tuhan yang dimaksud ke Bapa. Itu cara ngeles mereka. Ya itulah maksudnya. Ya yang seperti abang bilang tadi, kemanapun kita, di negara manapun, ya bahasanya satu gitu loh. Satu bahasa walaupun ada terjemahan macam-macam, ya kita tetap bahasa satu. Sama dengan Torah. Orang Yahudi dimanapun mereka, Torah tulisannya itu satu. Ini ya Hebrew. kalau Hebrew. sedikit info bang, di Inggris itu kata ALLAH itu tidak ada. Memang tidak ada. Dari Di KJV itu nggak ada gitu loh. jumlah populasi Kristen dunia yang menggunakan kata Allah itu tidak lebih dari 1%. Artinya mayoritas tidak mengenal kata itu. Iya, jadi Indonesia dan Melayu aja nih dablek banget. Sama Arab. Ya, sama Arab dablek banget menggunakan kata itu seolah-olah itu milik mereka gitu loh. Enggak, gini, kenapa di Arab nggak dipersoalkan penggunaan kata itu oleh mereka? Karena orang Arab Kristen tahu bahwa Allah itu nama, bukan gelar. Nah, Tapi di Indonesia mengatakan Allah itu gelar. Ribut kita kan? kemarin tuh aja ada Unirifa itu loh masuk live orang kan, dia cuma menuliskan Yesus Allah tidak terbantahkan. Itu aja sudah kalimat kaidah bahasa Indonesianya aja salah. Dua nama disandingkan dan menganggap itu sebuah satu entitas, ya lucu. Masa Bang Greg sama Ore satu orang? Kan aneh. Itulah. Gitu loh. Ya kalau nggak botol ya bukan Oten lah. Oke, terima kasih Bang ya. Sehat selalu. Yuk. Semangat terus. Mudah-mudahan diganjar pahala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah kalau memaksakan anak orang jadi Tuhan. Bagian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisful akal. Main dahul akal. Itulah resikonya, betul. Teman-teman jangan lupa di post ulang lagi, di share ulang. Di follow akun di atas. Di follow juga teman-teman ya. Yang belum follow silakan follow. Yang sudah di follow silakan unfollow. Loh. Ini Bang Zuma kah? Bukan. Bukan Bang Zuma. Ini Abu Hadid. Suaranya sama, oh iya, sekilas sama, tapi beda. Enak dengarnya kalau abang yang jelaskan. Bukan saya aja yang jelaskan, enak. Pokoknya di luar muslim, kalau jelasin itu tak enak, apalagi Oten. Dwinatur. Abu Hadid sama Bang Zuma Dwinatur. Bang Hadid enak suaranya merdu. Iya kan aku burung kutilang.
Oke, silakan para penyembah manusia, kami silakan untuk naik ke atas. Di sini kita punya tema Oten, Penyesat dan Antikristus. Oke, silakan naik, bantah tema kami, tapi jangan lupa bawa data. Ya. Kalau nggak bawa data, bawa bata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati mija. Aduh. Mirip suara Bang Zuma. Aku mirip pada saat ketawa doang kalau sama Bang Zuma itu. Pernah kita live bareng, aku bilang sama Bang Zuma, abang narasi, aku bagian ketawa ya. Nah, mending kita baca Quran. Ada tadi saya mau sampaikan itu di mana ya? Di surah apa tadi ya? Ini. Aku bacain ya, yang jadi problematik antara Abraham dan Ismail atau Ishak nih. Kalau dalam Al-Quran narasinya gini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu? Ismail menjawab, wahai ayahku, ya abatif alma tu'maru, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah, kau akan mendapatiku atas izin Allah itu termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita dengarkan narasi tentang di Bible, justru Abraham ini menipu Ishak. Ketika Ishak bertanya, ya Bapa, di sini sudah ada kayu bakar, sudah ada pisau, di mana anak dombanya? Kata Abraham, nanti Tuhan akan memberikan anak domba. Berarti Ishak sudah tahu, bukan dia yang mau disembelih, anak domba yang disembelih. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan, yang mau disembelih itu kamu dalam mimpi yang datang kepada Ibrahim. Ismail dikatakan dalam Al-Quran sebagai anak yang soleh. Ishak dikatakan sebagai anak yang sabar. Salah, terbalik. Ismail anak yang sabar, Ishak anak yang soleh. Di dalam narasi Al-Quran terkait masalah perintah untuk menyembelih itu. Tapi kalau di dalam Bible, Abraham menipu dua orang bujang tuh, katanya, kamu tunggu di sini. Aku dan Ishak akan pergi ke gunung itu berdoa dan kami akan kembali. Coba, berarti nggak disembelih itu. Nah, berarti narasi Al-Quranul Karim jujur mengatakan bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang diperintah kepada Allah disampaikan kepada anaknya. Jadi kalau kisah-kisah dalam Bible itu seperti teka-teki misteri, kuis misteri. Ayo. Ada Oten. Oke, halo Bang Ignas, halo. Halo Bang Ignas, halo. Bang Ignas, halo. Waduh, diem. Bang Ignas, halo. Buka mic-nya Bang. Halo Bang Ignas. Halo. Ya halo. Halo. Ya halo Bang. Halo. Ya halo. Kedengaran suaranya? Bang. Halo Pak. Waduh. Bagaimana kalau kita kasih dia Roh Kudus? Raba sikit dirabah. Pum. Ayo. Bagus sinyalnya. Dalam nama Yesus.
Penuhilah sinyalmu. Oke, halo Bang. Tuh. Halo, pagi. Ada kan? Itu kan? Ada. Udah. Saya udah berdoa tadi. Dalam nama Yesus. Jaringannya diperbaiki. Dalam nama Yesus. Jaringannya diperbaiki. Otaknya juga diperbaiki. Amin. Oke, Bang Ignas, kita punya tema oten, penyesat, dan antikristus. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Silakan. Halo Pak, baik. Rohnya kabur, tak kuat. Raba-raba sikit diraba. Raba-raba sikit diraba. La tanzur. Apalah tanzur? Jangan melihat apa? Remon di mana Remon? Remon naik Remon. Takut naik dia sekarang. Si Remon. Kang Abu rame. Hai, harus rame. Harus kita ramai. Ada lagi oten-oten yang mau kita sembuhkan ya, yang urat-urat kepalanya bengkok-bengkok ya. Di sini ada obeng ketok, ya, ada. Udah kita siapin. Terus rumput juga udah kita siapin rumput ya. Rumput buat Raymond tak mau kalau ada saya turun aja dia naik nanti tuh. Takut dia, ya Allah ya Karim. Open cam. Naiklah Remon. Kenapa harus open cam? Malu, aku malu pada oten congor. Oke, silakan naik ya Oten ya. Di sini ada master kita, Master MOH. Master of Hujat. Nah. Hujat mulutmu itu yang hujat. Halo Raymond, apa kabarmu? Kabarnya buruk. Kenapa? Jangan gitulah. Doakan yang baik biar aku hari ini baik-baik saja gitulah. Iya, karena kau bilang aku hujat, mana ada kau sembarangan. Bukan aku ini Master of Hujat, MOH gelarku. Oh gitu. Iya. Profesor, Doktor, Insinyur Abu Hadid MOH. Aku mute dulu. Mau kemana lu? Raymond ini cakep loh. Buat kopi. Ganteng dia orangnya. Oh iya, calon pastor. Iya. Mudah-mudahan dia jadi pendeta atau jadi pastor ya, kita doakan ya. Supaya seru kita nih kalau sama Raymond nih. Cuman saya takut jangan jadi domba. Itu suara kambing bro, bukan domba. Kamu tahu apa arti apa perbedaan kambing dan domba? Kambing bukan domba, domba bukan kambing. Udah itu bedanya. Oh, ada mirip bang, jangan abang salah, ada mirip. Ditanya perbedaan, habis itu dibilang ada mirip. Mana sih? Gimana Mon? Masih menuhankan anak manusia? Oke Greg, kau mau diskusi apa Greg? Bang Abu, Bang Abu tenang aja di atas ya Bang Abu ya, aku mau hajar si Greg dulu nih.
Kemarin macet sampai kabur. Kenapa? Kau mau Masa saya disuruh diam 3 kali kau mon? Enggak, soalnya Greg ini Bang Abu, dari kemarin nantang udah saya, hampir Bang. 20 kali dia lari dari saya. 20 kali loh. Hampir 20 kali dia lari dari saya. Ngerinya. Setiap kali kau naik kau selalu turun, selalu kabur. Alasan sinyal lah, alasan inilah. Ya bro, soalnya aku di pelosok bro. Tempat saya nggak bagus, sinyalnya nggak kuat. Kalau nggak ada paket, itu loh. Itu dari tamu bukan dari taku. Ya tapi saya curhat lah. Buat kamu, biar kamu kasihan, gitu loh bro. Silakan open cam dulu lah biar enak. Nggak capek kalian debat Bentar dulu, lari-lari. saya belum selesai kopi. Bentar dulu, aku mau tuang kopi dulu, kopi. Iya, biar enak ya, santai gitu kan sambil ngopi. Enak loh. Teman-teman di bawah bantu di tap-tap layar, di share-share. Follow akun yang di atas kecuali Raymond. Jangan di-follow ya. Yang lain kita di-follow, Raymond jangan. Kalau Raymond mau diblokir, blokir aja nggak apa-apa. Ya, yang mau blokirnya blokir aja. Nggak apa-apa. Ya silakan di follow kecuali Raymond jangan. Hai umat turun celana turun ayat. Justru tema ini yang bikin malu Edis di komalnya itu sampai rungkat dia. Dia bikin subhat turun celana turun ayat, begitu ku hantam langsung malu dia. Kusuruh muslim yang naik jangan bertanya tapi ketawain dia. Oh langsung dia rungkatin komalnya. Kamu pakai sok-sokan turun celana turun ayat daripada turun ari-ari jadi Tuhan. Hari-hari Raymond turun lama kali. Takut banget si Tambos. Pernah naik ke sini dia maki-maki saya dia, si Tambos. Sekali naik ke sini dia. Malu, aku malu pada oten. Ini saya pasti turun kalau saya aktifkan ini nih. Lihat ya. Apa tuh? Raymond. Bentar bro, bentar. Lama kali. Kemarin pakai kain, sekarang pakai kopi. Memang ada aja. Ada kan? Tuh. Apa tuh? Ini kan HP-nya saya taruh jauh, makanya saya aktifkan mouse tuh biar bisa gerak-gerakin HP-nya. Oh iya. Mau tanya nih Bang Abu. Yap. Kabel audio itu untuk apa kabel audio? Itu kabelnya mana ya? Ini kan ada sound card-nya kan, sound card-nya itu ada kabel audio. Untuk apa itu? Nah ini jauh kan, kameranya jauh kan, HP-nya saya taruh jauh di sana. Wah jauh ya? Saya pakai, iya ini, tapi saya bisa tutup kamera nih. Pakai mouse ya? Iya, bisa. Murah kok mouse ini 50.000. Oh pakai Bluetooth ya? Bluetooth? Iya. Haleluya. Jadi kalau ada oten yang mau narasi panjang-panjang, bilang sama dia ini hari Jumat bukan hari Minggu. 2 hari lagi tunggu hari Minggu. Ini kabel, ini kabel audio nih, kabel audio. Udah. Ini untuk apa ini? Nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai. Iya. Siap. Itu TRS apa namanya? Oh, hari ini ya? Hari ini kiamat ya, Bro? Hari ini hari Jumat. Iya, kiamat ya. Kok kiamat?
Iya, hari Jumat kan? Hei. Ini ya, aku kasih kamu ya. Ini luar biasanya Al-Quranul Karim. Sampai soal hari Jumat saja disebutkan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم عنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Satu ayat surah Al-Jum'ah. Di Bible nggak ada, kitab Minggu nggak ada. Kita ada hari Jumat, hari Minggu nggak ada suratnya. Paling yang ada anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak ada. Minggu nggak ada, cuman hari Sabat aja. Ada Ustaz. Kata mereka kan beda hari. Oh, beda hari. Jadi kalau di luar negeri kan Sabtu, di Indonesia kan Minggu. Beda sehari. Ya. Suka-suka kau lah, Ten. Waalaikumsalam. Mau jadi apa ya, suka-sukalah. Naik lagi, Mon. Takut dia diintipin sama Yohanes. Mon, naik, Mon. Jangan takutlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Coba telah ku bentangkan, ada banyak. Permadani, mana Siremon? Hilang lagi? Nggak naik dia, nggak naik. Udah. Oh, hilang. Tahu qiraatul khafs? Apa sih ya, seperti biasa kita baca? Versi Misari. Saya kurang. Coba siapa yang baru naik? Sunset. Halo Sunset. Sunset. Halo Sunset. Halo. Islam Kristen ya? Kristen dong. Oke, itu punya tema nih. Bang Jerji, kapan balik bang? Kapan balik? Saya sudah balik. Balik kemana? Saya sudah balik pada situ. Balik bang dong, jangan di situ mulu. Kita balik lah. Sudah balik saya, sudah balik ke Fitro. Ketawa dia. Tidak masalah bang, yang benar itu di sisi kami bang. Kau balik apa? Bang. Balik apaan? Balik apaan bro? Ya balik ke asal lu, kemana sih? Ya kan alat, balik lah. Saya gak mungkin menyembah manusia lah. Saya gak pantas untuk menyembah manusia. Binatang saja tidak mungkin dia menyembah binatang. Manusia mustahil menyembah manusia bro. Ya, oke. Berpikirlah secara akal waras. Coba digunakan akalnya. Makanya aku bilang balik bang. Mungkin pengajaran abang waktu masih kecil nggak terlalu toh kurang, jadi balik aja. Enak tuh. Enak. Kenapa pengajaran kami di waktu kecil itu kurang? Karena memang Bibel itu dilarang untuk anak-anak membaca. Kalau anak-anak kalau membaca Bibel itu yang ada mereka semuanya pada berantem, pada ya gitulah pokoknya aneh-aneh. Makanya kenapa sudah ditentukan tema itu ketika setiap hari Ahad itu, hari Minggu itu sudah ditentukan temanya. Tidak keluar dari tema ya karena itu. Khawatir kalau bacanya sembarangan bahaya. Karena memang isinya itu bukan untuk anak-anak. Aku mau tanya ke abang, alasan abang pindah ke apa? Apa karena kawin? Anda mau tahu ya, saya mau kembali pada Islam itu umur 17 tahun. Itu saya belum menikah, saya menikah umur 26 tahun, saya menikah. Ketawa kau. Kalau kau bilang saya kawin, kalau kau mengatakan saya gara-gara nikah masuk Islam, seharusnya di umur 17 tahun itu saya udah nikah. Kan di umur 17 tahun itu saya masih sekolah SMA kelas 1. Oke. Anda paham itu. Mana saya gara-gara kawin. Tapi abang,
Udah paham nggak waktu pindah itu abang paham Biber atau belum? Kalau saya nggak paham masalah ketuhanan, tidak mungkin saya kembali kepada Petro. Nggak ada yang lucu kok ketawa. Dia persis kayak ini ya, dia persis kayak ini. Coba baca. Nggak lucu, nggak apa ketawa coba bayangkan. Oke. Tapi orang tua abang bagaimana? Coba kau diam dulu, saya bacakan ini buat kamu. Sebentar, aku mau tanya ke host. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Itu celakalah. Kau kayak itu Allah habib. Moten. Oke. Gimana Sansa? Bentar bang. Orang tua abang gimana? Masih Kristen atau tidak? Ya masih lah. Masih. Masih toh. Lah, kok ketawa? Gedahin ketawa malah. Ketawalah terhadap dirimu sendiri yang masih menyembah manusia. Oke. Kalau abang bilang gitu berarti orang tua abang juga menyembah manusia dong. Ya nggak apa-apa, nanti juga saya berkatakan masuk Islam. Masih dalam tahapan saja. Pelan-pelan insya Allah. Semuanya akan indah pada waktunya kok. Abang punya saudara nggak? Ya punya lah. Terus saudara abang Kristen semua kan? Keluarga besar saya itu Kristen semua. Jadi cuma abang aja yang nggak Kristen? Iya. Nah, kalau gitu baliklah bang, balik. Semangat bang baliknya. Lucu kamu. Kok kadang lucu juga ya. Kau menyuruh saya menyembah manusia. Padahal saya lebih jago daripada Yesus. Masalah. Yesus nggak bisa main bola. Saya bisa main bola. Yesus nggak bisa perang. Saya bisa perang. Yesus ketika lihat musuh kabur, saya lihat musuh, saya nggak kabur. Yesus bisa main bola nggak? Nggak bisa. Kalau kita ke arah sana bang. Kenapa kau ketawa? Kau tanya Yesus bisa main bola nggak? Kau ketawa. Memanglah kau ini. Gini bang. Kenapa kau ketawa lu? Kalau abang bertanya seperti itu, kan Quran menjelaskan segala sesuatu. Ada nggak resep nasi padang di dalam? Ada nggak? Ada. Mana tunjukkan? Baik, saya tunjukkan ya. Baik. Orang yang bikin nasi padang itu punya otak nggak? Dia bisa bedakan mana nasi, mana daging nggak? Bisa kan? Nah, yang buat nasi padang tuh dia tahu ini nasi, ini daging. Dia nggak bilang daging itu nasi, nasi itu daging, enggak. Berarti di Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu memiliki akal. Bang Abu masuk Kristen aja bang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dah, kau mau ajak-ajak saya? Kamu dengan agamamu aja, saya dengan agamaku. Kau kenapa ajak-ajak? Ya nggak apa-apa lah, kamu kan juga mengajak. Jadi saya ajak juga toh. Kami mengajak ke jalan, bukan mengajak ke ajaran agama. La ikraha fid din. Jangan kalian memaksa untuk mengikuti agamamu. Tapi baligh bi ayatillah.
tapi sampaikan dari ayat-ayat Allah. Kami menyampaikan aja, makanya disebut mubalik, orang yang menyampaikan, bukan orang yang memaksa. Kalau kalian memaksa, cara memaksanya aneh. Pakai kopiah, pakai istilah-istilah barakallah, padahal oten. Itu namanya maksa. Oke lah, masuklah Bang Abdul Wahid. Kalau kamu masuk di sini, nama aja salah bacanya. Udah terbiasa salah Tuhan, dia salah orang pula nih. Nah, udah jawab dulu pertanyaanku. Yesus bisa main bola enggak? Nggak bisa paman. Lebih hebat mana sama saya bisa main bola? Ayo. Di Quran ada bisanya naik keledai paman. Nasi goreng enggak? Di Quran ada nasi goreng enggak? Masalahnya Al-Quran itu diberikan kepada orang-orang yang berakal. Yang tak berakal tak tahu. Kalau kita mau mencarinya kan banyak tuh. Dijelaskan sendiri. Kau kira Al-Quran itu resep masakan apa? Kan pertanyaan kamu mirip dengan pertanyaan saya. Pertanyaan ngarang bebas. Lah, pertanyaan ngarang bebas. Kami bertanya itu punya premis loh. Kita susun dulu nih, baru kita taruh pertanyaan. Bukan asal bertanya. Kan Yesus manusia. Contoh aku tanya ya. Yesus kau yakini Tuhanmu kan? Betul itu. Ya toh? Betul nggak nih keyakinanmu? Saya nggak pakai keyakinan saya untuk bertanya. Kalau itu nggak fair namanya. Ya. Oke, kau akui Yesus itu Tuhan. Yesus kami, Rob kami, ya Rob kami. Ya, Yesus orang mana? Yesus kami Rob. Iya, orang mana dia? Enggak, orang mana dia Yesus? Yesus orang mana? Muhammad Rob tidak. Nabi Muhammad Rob. Kembali lagi. Yesus juga Rob. Ya jadi sama Rob toh. Ya, tapi kami sembah ya, Nabi Muhammad enggak? Kau sembah Yesus nggak? Tapi Muhammad Rob kan? Iya, aku tanya, kau sembah Yesus nggak? Iya, kenapa emang? Oke, kami tak sembah. Ya, kalau nggak sembah, kalau kami ngatain Muhammad, kenapa kalian marah? Apa? Dikatain apa? Ya, dia dikatain Umi. Kalau kami katain bapamu, kau marah nggak? Enggak. Katanya bapamu dikatain, dihina-hina, kau marah nggak? Makanya. Kau ketawa, kau gila ya? Buka mulut kau. Kalian itu jahanam. Turun. Kalau di Bible ada cara bikin roti yang enak itu gimana? Dibakar, terus ambil kotoran sapi, taruh di situ, enak. Itu ada resep roti bakar ala Antokia. Ala mana itu? Ala Beb. Nah, yang duduk di atas tembok makan minum kencing, ada tuh. Selesai gitu kalian masuk surga. Memanglah oten nih. Konsep apa yang mereka bawa ini? Eagle of the West. Come on, open your mic and speak. Oke, siap. Iya, gimana? Ya, Muslim, Kristen? Kristen. Baik, mau tanggapi temanya oten penyembah penyesat antikristus. Ini kan tema yang sudah lama, sudah berminggu-minggu kayaknya ini. Jadi Greges. Apa? Silakan. Di Bang Julian nih, minum kencing unta sehat ya Bang? Ya sehat dong. Saya open cam minum kencing unta, Anda open cam sambil live minum racun atau megang ular berpisah. Ayo kita buktikan. Tuhan siapa yang lebih berkuasa di situ? Lanjut, Ustaz Abu Hadid. Oke. Saya diskusi sama siapa ini? Sama Ustaz Abu Hadid. Oh, sama Pak Ustaz. Ya, bagaimana Pak Ustaz? Apa yang mau didiskusikan? Apa temanya ini? Oten penyesat antikristus.
Ini pernah saya bahas sama Greg Grace memang. Ini ada dua item. Dua penyesat. Pertama penyesat, yang pertama antikris. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Bisa open cam nggak Bang? Oh, enggak bisa. Tidak, saya mute dulu ya. Oh, ya udah sama saya sekarang. Oke, silakan. Oten, penyesat dan antikristus. Silakan. Iya, di mana dimaksud dengan penyesat dan di mana dengan disebut dengan antikristus. Oke. Setelah sekian lama diskusi dengan Oten ini selalu mengaku bahwasanya Yesus Tuhan. Dan mereka kemana-mana ketika melakukan misi misionaris, mereka mengenalkan kepada orang-orang bahwasanya Yesuslah Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Yesuslah Allah. Maka jelas, semuanya itu bertolak belakang dengan Bible. Bahkan secara eksplisit disebutkan di dalam 2 Yohanes 1:7, orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Oke, silakan. Betul. Ya, setiap orang yang tidak menerima mengakui Yesus itu anak manusia itu penyesat. Betul itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Oke, Yesus Tuhan atau manusia, coba. Biar kau ini jelas statusmu. Kau ini penyesat atau bukan? Coba. Tentukan dulu statusmu. Kau ini penyesat atau bukan? Oke, Yesus ini manusia atau Tuhan? Yesus itu anak manusia. Bukan Tuhan berarti ya? Dia Tuhan yang sudah menjadi manusia. Ada Yesus pernah nggak Yesus mengatakan bahwasanya aku ini Tuhan yang telah menjadi manusia? Ada nggak? Nggak pernah, Yesus nggak pernah bicara seperti itu. Nggak ada juga. Yesus pernah nggak mengaku dirinya sebagai Tuhan? Akulah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Ada nggak? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Pernah nggak Yesus mengaku dirinya bahwasanya akulah Firman yang telah menjadi manusia? Tidak pernah. Ya udah, apalagi ditanyakan. Terus apa yang memaksakan kalian untuk menuhankan Yesus? Ya, karena kami yakin dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan sudah menjadi manusia. Enggak, kita minta data, bro. Kalau cuma meyakini, saya meyakini. Kalau Anda mau meyakini botol kecap jadi Tuhanmu, itu urusanmu. Sekarang kita minta datanya. Oke, di Yohanes 1 sudah dikatakan firman itu menjadi daging. Firman yang ada Allah itu menjadi daging. Itu sudah ada dalilnya. Itu dasar kami. Oh, itu dasar. Oke, bagaimana kesaksian Yesus terhadap dirinya? Coba. Ya, dia berkata aku adalah utusan. Terus kenapa utusan jadi Tuhan? Ya, firman-Nya adalah Allah itu sendiri diutus untuk menjadi manusia. Makanya saya minta tadi, di mana ada data Yesus mengatakan akulah firman yang telah menjadi manusia? Apakah Yesus tidak pernah tahu, atau Yesus ini lupa bahwa dirinya itu adalah firman yang telah menjadi manusia, sehingga dia tidak menceritakan, tidak mengajarkan kepada murid-muridnya, sehingga orang lain yang harus mengatakan itu? Silakan. Ya, memang Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah firman yang menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengatakan itu, dan dia juga tidak pernah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Tidak pernah juga dia mengatakan hal yang begitu. Ya, kenapa dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya karena memang pada waktu itu tidak ada yang menyembah dia dan tidak ada yang memanggil dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan pada waktu itu juga tidak ada yang berdoa kepada Yesus. Makanya Yesus tidak pernah membantah itu dan tidak mengenalkan dirinya bukan Tuhan. Karena memang nggak ada yang menyembah dia dan meminta atau berdoa kepada dia, nggak ada. Ya. Maka tidak ada kata-kata bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Silakan. Ya. Di Alkitab memang tidak pernah tertulis sembahlah aku. Tidak pernah ada di Alkitab sembahlah aku. Tuhan tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Tidak pernah. Tapi ada. Yesus mengenalkan Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan. Ketika waktu percobaan di padang gurun sama iblis, sembahlah Tuhan alam. Betul. Iya. Betul. Tapi Allah tidak pernah berfirman sembahlah aku. Nggak pernah. Nggak terjadi perjanjian lama. Nggak pernah. Ada. Akulah Tuhan alamu. Ada. Coba cari. Akulah Tuhan alamu.
Oke. Sembah aku. Tunjukin ya. Ada Pak, sembah aku, coba carilah. Ya. Carilah, sembah aku. Oke, ulangan. Bentar ya, sabar ya. Ulangan dulu, kita ulangan. Kita lihat ya, ulangan berapa nih? Ulangan 5, 6, 9. Ulangan 5. Oke. Oke. Di ulangan 5 sampai 9. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu jelas. Apalagi? Apa sih tertulis? Apa tertulis itu? Di situ dia jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Terus iya, apa lagi? Artinya di situ hanya menyembah kepada dia, bersujud dan menyembah. Aku gitu nggak ada. Nggak ada. Sebentar ya, sabar ya. Oke. Keluaran 20, kita lihat ya, Keluaran 20 ya. Keluaran 20. Kita lihat Keluaran 20. Bentar ya. Bentar ya, kita lihat ya. Oke. Coba dibaca Keluaran 20, coba. Dibaca di Keluaran 20, di 2 sampai 5. Silakan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ Tuhan melarang untuk bersujud dan menyembah kepada Allah lain, kecuali hanya kepada Dia, dan Dia mengatakan Dia Allah yang cemburu. Oke, silakan. Iya. Dan Yesus pun ketika ada percobaan di padang gurun, Dia menyatakan kepada iblis bahwasanya sembahlah Tuhan Allahmu, jangan kau coba Allahmu, tapi sembahlah Dia dan berbaktilah kepada Dia. Iya. Clear, kan? Silakan. Iya jelas. Kenapa kau menuhankan Yesus? Sedangkan Yesus punya Tuhan. Kau clear dari mana? Tuhan yang mana kau sembah? Tidak ada kata-kata sembahku. Di situ tapi Dia melarang untuk bersujud dan menyembah kepada Allah lain. Kau paham itu enggak? Betul. Artinya menyembah dan bersujud itu hanya kepada Dia. Tuhan melarang umat manusia itu menyembah ke Allah lain, membuat patung dan menyembah patung tersebut, itu adalah Tuhan. Iya, jangan bersujud dan menyembah kepada Allah lain. Dan lawan katanya artinya di situ adalah hanya menyembah kepada, bersujud dan menyembah hanya kepada Dia, jangan kepada yang lain. Itu artinya.
Itu kan arti dari persepsimu ketika menggunakan lawan. Iya kan? Tapi Tuhan tuh tidak pernah meminta-minta untuk disembah, tidak pernah. Tidak pernah dia meminta-minta, tapi dia melarang. Tergantung manusia mau menyembah dia atau tidak. Tuhan tidak pernah minta disembah. Itu yang Yesus menyuruh iblis untuk menyembah itu, menyembah Tuhannya itu. Yesus yang menyuruh kan? Nabi-nabi juga menyuruh. Ya, nabi-nabi juga menyuruh. Nabi-nabi menyuruh. Potong sebentar. Karena iblis minta untuk menyembah dirinya, maka Yesus mengajarkan dia menyembah yang sesungguh yang benarnya. Berarti iblis antikristus, dengerin. Iblis mau menyembah kepada diri Yesus. Ya, tapi Yesus malah mengatakan hanya kepada dialah kau menyembah. Mana pendapatmu, Greg? Terbalik, bro. Iblis itu suruh Yesus untuk menyembah dirinya. Iya, dia kan dicoba itu. Iblis, dengerin. Iblis mencobai Yesus, betul? Untuk menyembah iblis kan? Maka kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu.